Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Farid Mukiana. Nama saya Diva Aulia Sasandra. Nama saya Fauzan Nabilah. Saya Ebi Gusia Rahayu. Nama saya Fitra Khori Yuliandita. Nama saya Fazriah Mutmainah. Kami dari kelas 2A. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok. Yuk kita simak. Menurut Anwar Arifin, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Michael Burgun dalam Wirianto tahun 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Berdasarkan jumlah anggotanya, komunikasi kelompok dapat dibagi menjadi 2, yakni komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Pertama, komunikasi kelompok kecil. Bentuk komunikasi kelompok ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kegiatan diskusi rapat, perkuliahan, seminar, diskusi panel, dan lain sebagainya. Komunikasi kelompok kecil berlangsung secara dialogis, punya umpan balik secara verbal, serta adanya diskusi tanya-jawab. Dalam komunikasi kelompok kecil, komunikator menunjukkan pesannya kepada benak atau pikiran komunikan. Dalam situasi komunikasi seperti itu, logika berperan penting. Komunikan dapat menanggapi uraian komunikator, bisa bertanya jika tidak mengerti, dapat menyanggah bila tidak setuju, dan sebagainya. Kedua yaitu komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar lebih ditujukan pada proses afeksi dan bersifat linear atau satu arah. Pesan yang disampaikan komunikan lebih tertuju pada perasaan. Bentuk komunikasi kelompok ini punya jumlah komunikan yang sangat besar, serta umumnya bersifat heterogen yang terdiri dari individu-individu dengan berbagai latar belakang dan berada di satu tempat yang sama. Selain itu, pesan yang disampaikan komunikator sifatnya mudah menyebar di antara komunikan. Marhaeni Fajar menyebutkan ada 6 karakteristik dari komunikasi kelompok, antara lain: yang pertama, komunikasi dalam kelompok bersifat homogen. Yang kedua, dalam komunikasi kelompok terjadi kesempatan dalam melakukan tindakan pada saat itu juga. Yang ketiga, arus balik di dalam komunikasi kelompok terjadi secara langsung karena komunikator dapat mengetahui reaksi komunikan pada saat komunikasi sedang berlangsung. Yang keempat, pesan yang diterima komunikan dapat bersifat rasional atau terjadi pada komunikasi kelompok kecil dan bersifat emosional terjadi pada komunikasi kelompok besar. Yang kelima, komunikator masih dapat mengetahui dan mengenal komunikan meskipun hubungan yang terjadi tidak erat seperti pada komunikasi interpersonal. Yang keenam, komunikasi kelompok akan menimbulkan konsekuensi bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut beberapa contoh ilustrasi dari komunikasi kelompok. Yang pertama, contoh komunikasi kelompok kecil. Suatu hari, kelas Humas 2A sedang melakukan perkuliahan. Terlihat di sana terdiri dari beberapa yang sedang menyimak materi yang diberikan oleh dosen. Setelah selesai penyampaian materi, lalu mereka melakukan tanya jawab tentang materi tersebut. Dalam kegiatan perkuliahan ini, mereka melakukan komunikasi secara dialogis yang dilakukan secara langsung serta direncanakan. Karena perkuliahan ini sudah ditentukan jadwalnya. Yang kedua, contoh komunikasi kelompok besar. Pada zaman dahulu, saat era presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, pernah melakukan orasi di tengah lapangan besar. Orasi tersebut dilakukan secara terbuka dengan ribuan orang yang berdatangan. Dalam kegiatan orasi ini, komunikasi dilakukan secara satu arah dengan Bapak Insinyur Soekarno yang menjadi komunikator dan rakyat yang menjadi komunikan.